Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Oke, kali ini kita akan belajar menghitung data perusahaan. Jadi kita akan menghitung diskon sama total penjualan perusahaan. Nah, saya punya data perusahaan di berbagai macam kota. Ada di kota Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Solo, dan Bali. Dengan beberapa pelanggan, yaitu ada PC Indo, Laptop Indo, ada Lalapindo, PC Aminor, ada Mumpet-Indo ya. Nah, kita dari data ini yang perlu kita cari adalah diskonnya. Jadi ketika seorang pembeli membeli kurang dari 8, maka diskonnya hanya 8%. Dan ketika dia membeli lebih dari 8, maka dia mendapatkan diskon sebanyak 12,5%. Oke, caranya seperti apa? Kita buka dahulu area yang perlu kita kerjakan. Ini saya hapus dulu biar tahu ya. Oke, caranya kita menghitung diskon, kita menggunakan rumus if ya. Kita coba diawali dengan sama dengan ya, sama dengan, kemudian if jika, kita buka dulu dengan kurung di depan. Yang ingin kita cari adalah jika pembelian itu ada di kolom G ya. If berarti G4 ya, if G4. Jika pembelian kurang dari 8, ikonnya adalah kurang dari 8 ya. Dari 8, maka itu kalau di Excel pakainya koma, maka harganya harga jadi F4. F4 dikalikan dengan 0, kalau koma jangan pakai koma ya, koma itu kalau di Excel pakainya titik, jadi 0,08. Ini kalau 8% dibuat koma, jadinya 0,08. Kemudian selain itu kita koma lagi, koma if, nggak perlu pakai sama dengan lagi karena di depan sudah ada sama dengan. If pembelian ada di G4 kurang, kalau tadi kurang ya, berarti sekarang lebih atau sama dengan 8 ya, berarti ikonnya di sini adalah lebih sama dengan ya, lebih sama dengan 8, maka langsung kita tulis di sini di koma, maka F4 dikalikan diskon. Diskonnya di sini adalah 12,5% dikalikan 0 titik ya. Berapa? 0,0.125. Ini kalau dibuat persentase ke koma. Sudah, kalau sudah kita tutup, karena di depan diawali dengan kurung ada 1, ada 2, maka diakhiri dengan 2 kurung juga. Oke, kalau sudah kita enter, maka hasilnya adalah, diskonnya adalah 37,5. Langsung kita tarik ke bawah, sampai bawah. Nah, maka secara otomatis akan mengikuti yang di atas. Pembelian 2 dapat diskonnya hanya 24. Kalau pembelian lebih dari 8 ya, maka diskonnya adalah 37,5. Itu cara mencari diskon. Kemudian untuk mencari total,
Ini total yang harus dibayarkan, karena setelah dapat diskon berarti harganya otomatis berkurang. Nah, yang dikurangi adalah harganya terlebih dahulu. Ya, rumusnya adalah sama dengan kurung buka harga ada di F4 dikurangi diskon ada di H4 kurung tutup dikalikan dengan jumlah pembelian ada di G4 ya, ada di G4. Oke, sudah, cuman itu di enter. Nah, maka ini adalah total harga yang harus dibayarkan setelah dia mendapatkan diskon ya. Jadi harganya kita kurangi dengan diskon terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan jumlah pembelian. Gampang ya. Jadi menghitung diskon itu mudah, hanya dengan menggunakan rumus if. Kita tarik ke bawah. Ini adalah total pembayaran yang sudah dipotong diskon. Nah, diskon sudah ada, total sudah ada. Sekarang kita akan menghitung penjualan tahunan atau yearly sales. Di sini kita akan menggunakan rumus sum if. Ya, jumlahkan jika di Yogyakarta, jika Bandung, jika Jakarta. Ya, hanya indikatornya kota saja. Maka yang digunakan, karena kita hanya mencari satu kriteria saja, maka yang digunakan adalah sum if. Ada sum if, ada sum ifs ya. Jadi kita untuk satu kriteria menggunakan sum if saja. Sama dengan kemudian sum if sama dengan sum if. Nah, kita akan mencari atau menseleksi data dulu ya. Ada di kota, ada di berapa ini? Ada di C ya. Nah, di kolom C. Di kolom C 4 sampai bawah. Ini silakan Anda seleksi. Nah, mentok ke 61 ini. Jadi akan nampak di sini adalah sum if C4 sampai C61. Kemudian koma, kita ingin mencari apa ini? Yogyakarta ya. Yogyakarta ada di kolom berapa? Ada di kolom K4. Ada di kolom K6. Nah, maka adalah koma K6. Ini kriteria yang kita cari. Yogyakarta. Jadi penjumlahan yang ada di Yogyakarta di kolom ini ya, K6. Koma yang dicari adalah penjualan ya, total penjualan, yearly sales. Berarti yang diseleksi adalah di I ya. Dari kolom I sampai ke bawah. Nah, jadi sum if itu menjumlahkan semuanya dengan kriteria Yogyakarta. Maka ini akan yang dijual adalah yang terhitung dalam penjumlahan ini hanya kota Yogyakarta. Oke, bisa dipahami? Saya rasa mudah. Kita tutup, kita enter. Nah, maka ini adalah total penjualan tahunan di kota Yogyakarta. Untuk kota Bandung sendiri rumusnya hampir sama ya. Bisa langsung kita tarik ke bawah. Bisa enggak? Nah, kalau kita tarik ke bawah nanti tidak bisa, karena memang ini kolomnya nanti letaknya nanti berbeda. Maka harus diulangi lagi sama dengan sum if. Jadi hitung-hitung biar kalian terbiasa dengan rumus ini. Sum if, kita seleksi data dulu ya. Sum if kurung buka, seleksi data, location ada di C4
sampai C61. Yang dicari adalah Bandung. Bandung ada di K7 ya, ada di K7, kemudian koma lagi, seleksi total harga. Maka yang terjumlahkan di sini hanya kota Bandung. Oke, Bandung sudah ada, Yogyakarta sudah ada. Silakan ini dilanjutkan sampai ke Bali. Tinggal Bali sama dengan sum if koma K10 koma total kurung tutup. Nah, maka sudah terjual atau sudah terhitung penjualan tahunan per masing-masing location atau daerah yang membeli produk kita. Itu menggunakan sum if. Kemudian kita akan coba untuk menghitung jualan per bulan ya. Kita akan menghitung penjualan dari bulan 1 sampai bulan 12. Ini saya khususkan Bali, nanti Anda bisa cari sendiri per daerah, misalkan ingin cari khusus di Solo atau Jogja, bulan 1 berapa, bulan 2 berapa, itu bisa. Nah, karena yang kita cari kriterianya itu ada 2, maka yang ada 2 ya, kalau ini ada 1, sekarang ada 2, ada dua kriteria. Ada kriteria bulan 1 ya, ada kriteria bulan sama ada kriteria market atau pasar ya. Pasarnya ini ada di mana. Maka rumus yang digunakan tidak sum if tapi sum ifs. Kriteria yang dicari itu lebih dari 1. Sum ifs. Kemudian sama kita seleksi dulu dari I ya, dari I3 sampai paling bawah. Nah, karena kita ingin mencari penjualan, maka koma dengan 2 kriteria, satunya adalah dari C ya, karena ini ada market ya, market ini berarti sama dengan location, kolomnya ada di C sampai C61 ya, dari C4 sampai C61. Nah, jadi sum ifs ada 1, ada 2 ya. Nah, ada 2, kemudian koma. Nah, setelah ini yang kita ingin cari apa? Yang kita ingin cari adalah Bali ya. Bali ada di L14. Ini ada di L14 di sini.
Kita coba ulang lagi. Karena ini menggunakan dua kriteria, maka yang digunakan adalah rumus sum IFS. Sum IFS, kemudian kita kurung buka, kita seleksi dulu bagian total ya. Karena kita akan mencari total harga, maka dari I sampai paling bawah. Yang diseleksi ada total, karena kita ingin menjumlahkan ini kan. Nah, menjumlahkan, kemudian kotanya mana? Ada di C. C4 sampai C61. C4 sampai C61. Kemudian koma. Karena kita ada di sini, kita ingin mencari Bali, dan Bali itu ada di berapa ini? Ada di L19. Ya, ada di L19. Maka kita tulis di sini L19. Ini kita cari apa? Cari di kolom B ya, karena kita ingin mencari bulan ya. Bulan di sini. Jadi seleksi B dari B4 sampai B61. Nah, seperti ini. Kemudian koma. Nah, ini ada di K14. Kita hanya ingin mencari bulan ke-1, maka kolomnya adalah K14. Di sini ada K19. 19. Kalau di sini L19, maka otomatis di sini juga ada K19 karena ini satu baris. Kalau sudah, kita tutup, di enter. 0 ya, karena memang Bali pada bulan 1 tidak ada. Kemudian kita cek berikutnya, tarik ke bawah. Nah, ini baru muncul ya, baru muncul. Kita cek di Bali bulan kedua. Nah, ini karena kita tadi menggeser ke bawah, maka otomatis kolom di sini akan berubah. Jadi penjualannya terpotong satu kolom. Kita geser dulu ke atas seperti ini. Nah, ini juga sama. Kalau sudah, kita enter. Kita lanjutkan ke kolom 2, sama dengan sum IFS juga, sum IFS. Sum IFS, kemudian kita cari kriterianya dari I4, dari penjualan ini sampai ke bawah. Kemudian setelah penjualan, koma, locationnya ada di sini, ke bawah lagi, set sampai bawah. Kemudian setelah itu kita cari kriterianya, koma, ini ada di L berapa? L20. L20, koma lagi,
koma lagi. Nah, kita cari kotanya, kita cari bulannya. Ada di bulan ini, ada di B1 sampai B paling bawah, B61. Kemudian koma lagi. Nah, di sini bulan itu ada di K berapa nih? K20. Kalau di sini L20, berarti di sini ada K20. Sudah, kita tutup, kita enter. Nah, ternyata masih 0 juga. Jadi penjualan di Bali ternyata 0 untuk bulan kedua. Oh, ini ada yang kurang. Ternyata saya lupa menuliskan K di sini. K20. Nah. Oh, sudah ada. Karena di sini tertulis Bali ada di bulan kedua. Ini ada penjualan, maka otomatis di sini juga akan muncul. Yang angkanya sama 1242. Di sini juga 1242. Kita lanjut ke bulan berikutnya, bulan 3 sama dengan SAM IFS. Kemudian select terlebih dahulu, mulai dari I tadi ya, nah ini sampai bawah, karena kita mencari penjualan. Kemudian koma lagi, setelah koma kita cari location-nya. Nah, mulai C4 sampai C61, kemudian koma lagi, sama tadi apa berarti L, ini sekarang ada di L21, ada di kolom L, kemudian baris ke 21, L21, koma, kita cari kolom B, bulannya ya, bulan dari B4 sampai B61 kita select, kita koma lagi. Yang kita cari adalah hanya di bulan ketiga, maka K ini ada di K21. Kita tutup, kita enter. Nah, maka akan muncul Bali di bulan ketiga, penjualannya sekian. Nah, Bali, kita cek Bali bulan ketiga ya, bulan ketiga Bali ternyata ada 6037,5, sama, jadi jumlahnya sama. Kalau di bulan 1 tidak ada, maka dia akan 0. Kalau ada, maka dia akan sesuaikan dengan tabel di sini. Itu cara menggunakan SAM IFS. Silakan Anda coba sampai yang paling bawah, sampai bulan 12 dengan menggunakan rumus SAM IFS. Sekarang kita lanjut ke tabel yang paling terakhir. Kita akan menggunakan rumus juga SAM IFS dengan dua kriteria. Pertama, kita akan menghitung total penjualan. Kalau total sales kita hanya menggunakan SUM IF karena ini satu kriteria. Tapi kalau nanti sudah kriterianya ada perusahaan dan kota, maka menggunakan rumus SUM IFS. Kalau total sales hanya satu SUM IF, sama dengan SUM IF jumlahkan ya, kita cari, karena ini perusahaan berarti ada di kolom D ya, D diseleksi sampai paling bawah. Nah, kemudian kita cari koma. Yang ingin kita cari kriterianya adalah K, PC Indo adanya K40 di sini.
K40. Kemudian koma, penjualan ada di I4 sampai I61. Kita kurung tutup, kita enter. Nah, ini adalah penjualan PC Indo dari keseluruhan. Kita lanjut ke perusahaan berikutnya. Ingat, ini tidak bisa kita langsung tarik ke bawah langsung karena secara otomatis dia akan bergeser kolomnya. Maka Anda harus mengisikan secara satu persatu. Sum if, jumlahkan jika, kurung buka lagi, kita seleksi D dari atas sampai bawah, kemudian koma, kita cari kriterianya, ada di K41 laptop Indo saja, kemudian koma, penjualannya berapa, select dari I4 sampai I61, kita tutup, enter. Ada double di sini. Nah, sekarang sudah muncul penjualan laptop Indo secara keseluruhan berapa. Oke, nanti Anda lanjutkan sampai PCA minor ya, penjualannya berapa. Kita coba ke sebelahnya, menghitung daerah Bali. Bali PC Indo ada berapa? Nah, sekarang kita menggunakan kedua kriteria karena ini ada Bali, ada PC Indo. Sama dengan sum IFS. Kita cari penjualannya dulu. Total penjualannya ada di kolom I sampai bawah. Kemudian kita koma, kita cari kolom C karena ini berdasarkan lokasi ya, location, jadi ada di kolom C. Nah, setelah penjualan, kemudian lokasinya di mana ya, baru kita cari kriterianya yang diinginkan apa, ada di kolom M ya, Bali ada di kolom M40, berarti di sini M terus kemudian 40, M40, kemudian koma lagi, ada di perusahaan. Sekarang kita cari perusahaannya. Nah, dari sini kita select dari D4 sampai melalap ini. Oke. Nah, setelah itu kita cari kriterianya Bali, bukan Bali, tapi perusahaannya ya. Tadi kita seleksi perusahaannya, jadi ada di PC Indo. Kita inginkan adalah PC Indo. K40, kita tutup, kita enter. Ada yang tidak berhasil. Sum if memang 0 karena di Bali pada PC Indo ini enggak ada, tapi dia memang 0. Kita coba di bawahnya, sama dengan sum if lagi, sum IFS. Kemudian kita cari kriteria pertama, seperti biasa apa yang kita cari, penjualannya dulu, select dulu penjualannya.
setelah penjualan, koma, kriteria berikutnya adalah di kolom C, lokasinya di mana, penjualan, lokasinya di mana, kemudian yang diinginkan itu kota mana, ada di kolom M, ya, M Bali, berarti M40 atau M berapa ini, M39 ya, sorry, ada di M39. Kita inginkan adalah Bali, kemudian koma, D5 ini, D4 itu adalah perusahaannya, kita select perusahaannya, kemudian kita koma lagi. Yang kita inginkan adalah laptop window, itu ada di kolom K41. Kita tutup, kita enter. Nah, sekarang ada angkanya. Berarti di Bali laptop window itu penjualannya adalah sebesar 6.270. Oke, jadi itulah fungsi dari menggunakan sum if dan sum ifs. Jadi yang perlu saya tekankan adalah ini sum if untuk satu kriteria, sum if satu kriteria saja. Kalau sum ifs ada dua kriteria, 1, 2. Ini juga sama. Kalau ini total sales, karena kita yang ini kan adalah satu kriteria, PC Indo saja, kita menggunakan rumus sum if. Tapi kalau kita ingin menghitung Bali dan perusahaannya apa, maka yang digunakan adalah sum ifs, ya. Saya rasa itu sangat mudah dan silahkan Anda coba melanjutkannya untuk kota Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta serta Solo. Ya, selamat mencoba dan ingat sekali lagi, ini tidak bisa langsung kita tarik drag dari atas ke bawah. Meskipun ini muncul angkanya, tapi ini kolom di sini akan bergeser, jadi tidak sesuai. Ya, jadi Anda harus memasukkan rumus sum if satu-satu agar kolomnya akurat di Jakarta, misalkan kotanya dan perusahaannya apa, ini biar akurat. Karena setiap kolom itu nganunya titiknya berbeda. Bali nanti berbeda, Jakarta berbeda, Bandung berbeda. Itu caranya dan semoga Anda bisa mengerjakan. Semoga dilancarkan dan diberi kemudahan. Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.